Selamat sore anak-anak semua, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu online sore ini. Tante undang semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujikan refrennya, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, anak-anak tutup mata, tangan dilipat, ikuti doa tante. Benar Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan beri. Layakkan kami datang sore ini di hadirat-Mu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga ada roh sukacita hadir di tengah-tengah ibadah kami sore ini. Tuhan pimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tuhan gerakkan hati teman-teman kami yang tidak setia untuk merindu bisa ikut ibadah online sore ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, roh main-main dan tidak bisa tenang, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, keluar dari ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita pujikan lagu Ini Mataku. Saya undang anak-anak bangkit berdiri ya. Ada padaku memuji
yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Kita pujikan lagu Singing Glory, Praise the Lord. Tante masuk dalam pengumuman untuk jadwal ibadah sekolah minggu di Gereja Surabaya pukul 9.15, di Malang pukul 10, dan di Medan pukul 10.15, di Jakarta pukul 16.00. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Dan ringkasan firman Tuhan bisa didapat dari link YouTube. Untuk tugas atau kegiatan sekolah minggu juga bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYEYNP. Saat anak-anak ikut beribadah dengan orang tua, Tante ingatkan yang tertib tidak boleh mengganggu, lari-lari apalagi berteriak. Sekian pengumuman untuk sore ini. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tante undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan lagu Mari Masuk. Pujikan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang dalam hatiku, ya Yesus. Ikuti doa Tante ya. Benar Tuhan, ini pujian dan kerinduan kami untuk Tuhan datang dan tinggal dalam hati kami. Bukakanlah firman-Mu sore ini untuk kami semua boleh menerima urapan-Mu, dan kiranya Roh Kudus menuntun dan memberikan hikmat kepada kami
boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengalami belas kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita duduk tenang, kita mau dengarkan firman. Ya, sore hari ini firman Tuhan ada di kitab 2 Raja-Raja 5 tentang Naaman, ya, kesembuhan Naaman. Jadi kita tahu sudah tidak asing dengan cerita Naaman, tapi kita baca ya, ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 2. Di situ diceritakan yaitu Naaman adalah panglima Raja Aram, ya. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta, ya. Jadi di sini diceritakan Naaman ini adalah panglima tentara. Jadi panglima tentara tentunya jabatannya adalah jabatan yang tertinggi, ya, dalam ketentaraan, ya, sehingga orang ini adalah orang yang terpandang. Tetapi kita perlu tahu siapa Naaman tadi, ya, dan ada apa dengan Naaman. Ternyata sekalipun dia sebagai seorang panglima tertinggi, dia ada kekurangan anak-anak, yaitu dia memiliki penyakit kusta, penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan, ya. Dari sini akhirnya ada seorang anak perempuan yang ditangkap atau tertawan oleh tentara Aram, ya. Dan anak perempuan ini tinggal melayani di rumah Naaman. Dia bercerita kepada istri Naaman tentang seorang nabi yang ada di Samaria, ya. Di sana dikatakan nabi ini bisa menyembuhkan penyakit Naaman, yaitu penyakit kusta, ya. Akhirnya Naaman mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak perempuan ini, gadis ini, ya. Naaman beserta prajurit-prajuritnya pergi ke tempat Nabi Elisa ini, ya, di Samaria, dan beserta Naaman ini bersama prajurit ada membawa persembahan juga. Di dalamnya ada perak, emas, dan beberapa potong pakaian dibawa oleh Naaman sebagai hadiah, ya. Dalam perjalanan sampailah tiba di Samaria, di depan rumah Elisa, ya. Di sana Naaman memiliki harapan, ya, atau angan-angan nanti kalau sudah sampai di depan Nabi Allah ini, ya. Jadi berangan-angan berharap ada penyembuhan penyakitnya itu dengan cara nanti Nabi Allah ini keluar dari rumahnya menemui Naaman, terus memanggil nama Tuhan, ya, memanggil nama Tuhan Allahnya dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tubuh Naaman sehingga penyakit ini sembuh. Nah, ini harapan atau angan-angan dari panglima Naaman ini, ya. Karena dia orang terpandang pasti ditemui oleh Nabi Elisa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru yang terjadi, yang keluar adalah pelayan dari Nabi Elisa yang menemui Naaman dan menyampaikan apa yang Nabi Elisa perintahkan, yaitu minta Naaman pergi ke Sungai Yordan, ya, mencelupkan atau membenamkan diri di sana sebanyak 7 kali.
tentu saja Naaman menjadi kecewa, ya, gusar, artinya dia sempat marah gitu ya. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Nah, ini seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap sesuatu yang baik terjadi atau kesembuhan yang kita alami, tetapi caranya bukan dengan harapan kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Kembali ya anak-anak ya, Tante ceritakan dulu di mana Naaman tadi ini sudah berharap sampai dia mereka-rekakan atau bersangka-sangka dengan cara yang dia harapkan tetapi tidak terjadi. Dan Naaman ini akhirnya kecewa dan panas hati, mau meninggalkan. Jadi tidak bersungut-sungut ya, tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Tetapi kembali lagi diingatkan oleh prajurit-prajuritnya Naaman ini ya, bukankah Panglima ini ke sini kalau diperintahkan oleh Nabi Elisa melakukan hal yang sukar, pasti Naaman ini mau melakukan. Ini kan cuma disuruh mandi dan mencelupkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali kan lebih mudah. Kenapa enggak mau? Gitu kan. Diingatkan lagi sama prajurit-prajuritnya ini ya. Akhirnya inilah sikap yang diambil Naaman, dia rendah hati akhirnya dengan menerima apa yang disampaikan oleh prajurit ini, dia menerima firman itu, dia mau melakukan dengan kerendahan hatinya, dia taat ya, pergi ke Sungai Yordan untuk mencelupkan diri di sana atau membenamkan diri sebanyak 7 kali ya. 1 kali, 2 kali membenamkan, 3 kali, 4 kali ya, belum terlihat 5 kali, 6 kali, akhirnya 7 kali. Tubuh Naaman ini akhirnya bersih seperti tubuh anak-anak ya. Ini dia sungguh senang ya menerima mujizat ini, penyakit yang tidak mungkin disembuhkan tetapi dia menerima mujizat itu, kesembuhan terjadi. Nah, kita melihat di sini ada kuasa di saat kita mau taat dan rendah hati mengaku, Tuhan saya tidak mampu, dan menyerahkan pertolongan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Inilah yang tidak bisa kita selami, cara pekerjaan Allah dalam kehidupan kita ya anak-anak ya. Mungkin penyakit kusta ini juga berbicara tentang kebenaran diri sendiri ya. Jadi jangan kita juga merasa wah seperti apa yang dialami Naaman, saya sebagai panglima orang besar ya, saya punya kekayaan, itu mampu menolong apa yang sedang dialami, tetapi sekali lagi itu tertutup, tidak menolong sama sekali. Tetapi yang Tuhan lihat di sini adalah hati yang taat, sehingga kondisi satu yang mustahil itu Tuhan mampu ubahkan menjadi satu yang tidak mustahil bagi Allah. Selanjutnya setelah Naaman ini sembuh, Naaman ini mulai kembali bersama prajuritnya menuju rumah Elisa ya. Nabi Elisa, dia mau mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi, yang sudah mujizat yang sudah dia terima. Dia ketemu dengan Nabi Elisa, di sana dia mau menyerahkan apa yang tadi dia bawa dari Aram ya, dari negeri Aram. Itu ada emas, ada perak, ada pakaian. Cuman Nabi Elisa menolak karena kesembuhan yang Naaman alami bukan dari Nabi Elisa, tetapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Naaman. Itu mujizat terjadi karena Tuhan yang berkenan atas kesembuhan Naaman. Ya.
Akhirnya Naaman bersama rombongan ini kembali pulang ya ke negeri Aram. Yang dapat kita petik ya dari firman sore hari ini ada dua hal yang dapat pemahaman firman yang dapat kita renungkan bersama-sama ya anak-anak ya. Yang pertama adalah mengapa Tuhan pakai seorang anak perempuan yang menjadi pelayan ya di dalam rumah Naaman. Dan anak perempuan ini menjadi sarana buat untuk menolong Naaman supaya bisa diselamatkan dan disembuhkan. Jadi tidak lagi menyembah ilah lain kecuali kepada Tuhan. Ini kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 12 ya. Di sini dikatakan 2 Raja-Raja 5 ayat 15 ya. Di situ dikatakan ya, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Nah, lidah dari Naaman mengaku bahwa kesembuhan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah kita, yaitu Tuhan, bukan ilah yang disembah oleh Naaman. Jadi Naaman ini mengaku kepada Nabi Elisa dia sudah berdosa. Selama ini dia memberikan korban bakaran bukan kepada Allah, tetapi memberikan korban bakaran kepada ilah. Nah, di sini kita belajar bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan Naaman ya, sehingga dia bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ini yang pertama yang kita bisa petik, bahwa ada Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Naaman ya, dan lidah Naaman boleh mengaku bahwa dialah Tuhan yang ajaib dan berkuasa, yaitu Allah orang Israel ya. Yang kedua, apa yang dapat kita petik dari firman sore hari ini tentang Naaman ya. Jadi sikap Naaman tadi yang berharap, berangan-angan, seringkali kita punya pikiran-pikiran sebelum melakukan sesuatu, misalnya berharap seperti nanti terjadi seperti ini, harapan-harapan kita. Apalagi adik-adik yang sekarang, anak-anak sekarang yang masih sekolah ya, punya cita-cita dan harapan. Boleh punya cita-cita dan harapan, bukan tidak boleh berharap, tapi harapan itu kita serahkan dalam tangan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, yaitu tadi kita harus bisa merendahkan hati kita seperti teladan Kristus yang meninggalkan surga menjadi manusia, menebus segala dosa kita. Demikian Tuhan sudah teladankan itu buat kita semua, buat tante, buat anak-anak, supaya kita bisa rendah hati. Ya, artinya apa rendah hati? Ya kita mengatakan sama Tuhan, kita ini tidak mampu Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan tanpa tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Ya, di sini Tuhan menyatakan segala kuasanya. Tuhan akan nyatakan masa depan yang indah buat anak-anak semua. Asalkan tetap belajar dan bekerja keras ya, Tuhan pasti tolong. Dan yang dilakukan Naaman tadi, kalau kita dengan harapan-harapan kita, pikiran-pikiran kita, itu akhirnya akan membawa kecewaan, marah, dan sampai bisa panas hati. Ya, tetapi kalau kita tadi dengan rendah hati, kita mengaku tidak mampu, ya, menyerahkan sepenuhnya pertolongan terhadap tangan Tuhan, ya,
maka kita tidak akan pernah kecewa, apalagi sampai panas hati. Justru kita bisa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan dari sini juga kita bisa pelajari di mana jabatan yang dimiliki oleh Naaman atau posisi sebagai panglima ataupun kekayaan yang dimiliki Naaman itu tidak menolong sama sekali. Artinya apa? Tuhan tidak melihat itu semua, tapi Tuhan melihat ketaatan kita pada firman-Nya. Hidup takut akan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dalam kita. Dan kalau Tuhan memberikan semua itu dalam kehidupan kita, itu hanya bonus ya. Adik-adik prestasi di sana itu sebagai upah atau itu bonus yang Tuhan berikan. Tetapi yang Tuhan cari, yang utamakan adalah hidup taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan dan setia dalam penggembalaan. Ya penggembalaan di tempat kita untuk ya tekun hari Minggu ya, anak-anak datang ke sekolah Minggu rajin beribadah, mendengarkan firman-Nya. Ya, kalau hari Selasa di mana ada ibadah penyembahan ikut. Kalau bisa ikut. Dan hari Kamis ada penggembalaan juga di tempat kita, yaitu pendalaman Alkitab dan perjamuan suci ya. Itu semua kalau Tuhan izinkan untuk kita bisa mengikuti, kita lakukan. Itu sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Selanjutnya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan dan impian kita, Tuhan yang akan penuhkan. Ya. Sekian firman Tuhan sore hari ini ya anak-anak. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua, juga memberkati tante untuk bisa hidup taat di hadapan Tuhan ya, dan takut dan gentar dengan Tuhan. Ya, dan mengaku hanya Dia, hanya satu-satunya Tuhan yang ajaib dan yang berkuasa. Firman Tuhan sampai di sini saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup firman Tuhan, tutup mata, tangan dilipat. Ikuti doa tante ya. Terima kasih Tuhan untuk penaburan firman-Mu. Selanjutnya, biar Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa firman-Mu, serta terus tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, menjadi iman yang teguh, sampai mengaku tidak kekurangan aku. Berkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, yang sudah melayani ibadah sore ini. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Opa dan Oma Wijaya, sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan di ibadah sekolah minggu online. Tuhan memberkati.